Jadi, korupsi merupakan tindakan pejabat publik, baik itu politis maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak ilegal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk keuntungan sepihak. Nah, terkait asuransi, hakikatnya adalah memegang peran penting karena memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian yang terjadi pada nasabah tersebut. Namun asuransi memberikan dorongan yang besar sekali ke arah perkembangan ekonomi. Jiwasraya berdiri sejak masa pemerintahan Hindia Belanda pada 31 Mei 1859 dan berubah menjadi PT Asuransi Jiwasraya pada 21 Agustus 1984. Kasus gagal PT Asuransi Jiwasraya mulai menjadi perhatian publik pada awal Oktober, ketika badan usaha milik negara di sektor perasuransian itu mengirimkan surat kepada bank mitra untuk menunggu Jiwasraya memiliki cadangan yang mumpuni. Justru ketika dinyatakan gagal bayar cadangan dan tersebut mengalami pembekuan, tidak bisa digunakan, dan akhirnya nasabah dan serta pihak ketiga tidak bisa mengakses hak mereka. Nah, permasalahan Jiwasraya meliputi masalah fundamental, kurangnya GCG, dan tekanan likuiditas dan produk saving plan. Hal itu kemudian terakumulasi dengan membuat Jiwasraya kesulitan. Rui money adalah penarikan uang bank oleh pihak ketiga secara massal. Fenomena ini terjadi pada PT Jiwasraya. PT Jiwasraya sempat membaik pada tahun 2011, tetapi skandal investasi PT Asuransi Jiwasraya terus bergulir. PT Jiwasraya menyetorkan uang senilai 11 miliar dari total kerugian negara, dan kasus tindak korupsi asuransi Jiwasraya sebesar 16 triliun ke kas dari negara. Penelitian ini yaitu banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dari hal tersebut. Hal ini bisa menjadi referensi wawasan bagi kita semua. Sebuah tindakan yang dapat mengakibatkan hal yang fatal karena terjadinya korupsi yang terjadi di kalangan satu pihak ke pihak lainnya, karena tindakan korupsi sangat dilarang oleh pemerintah, karena ini merupakan tindakan yang merugikan pihak lainnya. Dengan hasil penelitian ini, pembaca dapat memperkaya pengetahuan atau menambah ilmu. Jadi di pembahasan kali ini kami menyimpulkan bahwa korupsi merupakan suatu hal yang tidak layak untuk dilakukan dan terdapat hukum jika melakukan tindakan korupsi. Secara alkitabiah, korupsi dan suap itu jelas merupakan pelanggaran terhadap Tuhan. Maksudnya melawan hukum Taurat yang diberikan Tuhan. Dampak dari pelanggaran adalah kutuk atau tidak adanya berkat untuk orang Israel, tidak ada kedamaian dan keselamatan. Terus keadilan berarti menghina Allah dengan Allah yang adalah sumber keadilan itu sendiri. Jadi korupsi dan suap merusak tatanan masyarakat yang dibangun atas dasar hukum, yaitu hukum Taurat. Di dalam kitab suci juga, di dalam Alkitab itu tuh ada tentang korupsi. Jadi di dalam pasal maksudnya di Ulangan 27 ayat 25. Nah, ayat itu tuh mendefinisikan siapa saja orang yang terkutuk. Dikatakan bahwa terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah. Terus dan seluruh bangsa itu harus
berkata amin. Berarti dikutuk berarti tidak ada mendapatkan berkat. Jadi semua orang yang melakukan suap itu tidak akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan dari situ harusnya kita belajar bahwa korupsi itu tuh sangat-sangat dibuat dari sini itu tuh tanggung jawab adalah sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala resiko dan perbuatan. Adapun tanggung jawab sebagai siswa diantaranya mematuhi ketertiban sekolah dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Terus di tanggung jawab juga terdapat di kitab Bilangan pasal 11 ayat 11. Tanggung jawab berarti beban, sedangkan dalam ayat 14 tanggung jawab berarti tugas. Mungkin saya melakukan tanggung jawab itu dengan mengundur-undur waktu. Jadi harusnya ini tapi saya ngerjain ini, terus harusnya saya dengan ini tapi saya dengan itu seharusnya tuh sebagai tanggung jawab saya yang diberikan oleh seseorang. Jadi saya saya tuh berbuat salah karena saya tidak melakukan tanggung jawab saya. Jadi dari situ saya merefleksikan kalau semuanya itu tuh harus memiliki tanggung jawab. Jadi kita tuh harus memiliki sifat seperti Kristus. Ya, saya akan menjelaskan kesimpulan dari paper kami, yaitu PT Asuransi Jiwasraya tidak memenuhi kewajiban sebagai perusahaan asuransi yang baik. Pada perjanjian polis pasal 20 ayat 2 menyatakan penyerahan manfaat yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya kepada nasabah pemegang polis dilakukan maksimal 14 hari setelah masalah pemegang polis mengajukan klaim yang dapat disetujui oleh PT Asuransi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya selaku perusahaan asuransi milik negara yang melakukan tindakan wan prestasi yang berakibat terlambat membayarkan manfaat pada masalahnya. Penyelesaian permasalahan PT Asuransi Jiwasraya dengan nasabah telah diatur pada pasal 28 Perjanjian polis bahwa jika ada perselisihan, maka penyelesaian pertama yang dilakukannya yaitu musyawarah antara para pihak dengan pihak lainnya. Badan Mediasi Asuransi Indonesia BMAI melalui OJK, jalur hukum atau pengadilan. Nah, seperti itu kesimpulan yang terdapat pada PT Asuransi Jiwasraya ini dengan korupsi yang mereka ambil dengan 16,8 triliun dan hanya dikembalikan sebanyak 18 miliar. Saran yang dapat kita ambil yaitu bersyukur atas apa yang kita punya atau bersyukur atas pekerjaan yang kita jalani dengan gaji yang kita dapat, seperti itu. Yang kedua, berkomitmen agar tetap taat. Taat peraturan sudah tidak asing dalam hal-hal yang kita lakukan dalam sehari-hari, karena aturan bisa membuat kita disiplin dan bisa membuat kita benar. Yang ketiga, bekerja dengan rasa tanggung jawab tanpa adanya penolehan kanan kiri untuk mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, memiliki sifat sederhana tentang perekonomian agar kita bisa memaklumi keadaan. Lalu, refleksi yang dapat kita ambil yaitu refleksi yang telah kita renungkan, kita diskusikan, yaitu setelah kami membaca dan kami merefleksikan dari isi di atas bahwa korupsi itu bukan hal yang baik untuk dilakukan. Kalau seseorang melakukan korupsi, pasti seseorang itu akan merasa tidak puas atas apa yang dia miliki. Dia selalu melakukan hal yang tidak baik. Seharusnya kita dapat menyadari bahwa kita selalu dicukupkan oleh Tuhan, tidak pernah berkekurangan
Jika kita bertindak benar dan selalu merasa berkecukupan atas apa yang Tuhan beri. Jadi, kita harus bersyukur atas semua yang Tuhan beri kepada kita. Sekian, terima kasih dari kami. God bless you.